Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abang di praktikum pemrograman web 1. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai selektor dalam CSS. Nah, selektor itu fungsinya untuk menyeleksi elemen mana yang akan kita kasih kode CSS. Nah, dalam selektor tuh ada berbagai macam ya. Tapi untuk penulisan selektor tuh ada aturan sendiri. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini untuk penulisan selektor. Sini ada selektornya, lalu sini ada deklarasinya. Deklarasi itu diupdate oleh kurung kurawal. Nah, untuk selektornya ini bisa kalian masukkan elemen mana yang mau kalian rubah. Terus deklarasinya berisi properti dan value yang mau kalian rubah. Nah, di deklarasi ini kan tadi diupdate sama kurung kurawal kan. Nah, di dalam deklarasi itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada properti dan ada value. Properti itu untuk di sini contohnya adalah font size dan color. Nah, untuk value-nya, font size itu value-nya adalah 18 pixel dan color-nya adalah green. Lebih jelasnya kalian lihat yang ini nih. Nih, selektor nih ada elemennya, lalu di sini ada propertinya, di sini ada deklarasi. Di dalam deklarasi ini propertinya ada dua, yaitu ada font size atau ukuran fontnya. Value-nya adalah 18 pixel dan satu lagi propertinya adalah color atau warna teks yaitu green. Nah, biar lebih jelas kita langsung masuk aja ke codingannya. Jangan lupa hidupkan sampipinya dulu ya, ke teks editornya. Lalu untuk tampilannya seperti ini. Ini kodenya sudah abang siapkan. Kalian bisa menggunakan kode minggu yang di pertemuan sebelumnya, atau kalian bisa ikut membuat seperti ini. Nah, di sini udah abang siapkan ya kode dasarnya. Di sini seperti yang kalian tahu, yang udah kalian pelajari, CSS itu terbagi menjadi 3 untuk penggunaan di dalam HTML. Jadi kita kalau misalnya mau menggunakan CSS di dalam HTML, kita bisa menggunakannya dalam 3 cara, yaitu inline, lalu embed, satu lagi eksternal. Yang eksternal itu menggunakan file khusus yang terpisah dari kode HTML untuk kemudian kita linkkan atau hubungkan ke dalam kode HTML-nya. Lalu ada juga inline. Inline itu kita langsung menggunakan style CSS di dalam kode HTML-nya. Dan ada juga satu lagi embed, yaitu kita menggunakan kode CSS yang diupdate oleh tag style. Nah, untuk di praktikum kali ini, di contoh kali ini kita akan menggunakan yang embed, yaitu kita menggunakan tag style. Style itu kita menggunakannya di dalam tag head. Jadi jangan di luar tag head ya. Jadi kita menggunakan di dalam tag head. Kita buat style. Lalu di sini kalian bisa menulis kode CSS seperti yang kalian inginkan. Nah, untuk di dalam CSS sendiri itu ada berbagai macam, ada banyak untuk selektornya, mulai dari yang simple sampai yang paling ribet. Nah, untuk yang kita pelajari hari ini itu hanya beberapa saja yang umum digunakan. Untuk sisanya kalian bisa pelajari lebih lanjut di website-website yang menyediakan tutorialnya. Nah, untuk yang pertama itu ada tag selektor universal. Selektor universal itu seperti namanya universal, yaitu keseluruhan. Jadi ketika kita menggunakan tag universal, CSS yang ada di dalam tag universal itu akan berlaku di seluruh halaman HTML yang kita kerjakan. Nah, cara menulisnya adalah dengan menggunakan tanda bintang, lalu buka kurung kurawalnya, lalu ketikkan kode CSS yang mau kita terapkan di dalam HTML itu. Misalnya kita mengubah warna hurufnya menjadi biru semua, kalian tinggal ubah menjadi color blue. Nah, di sini kalian save, kalian refresh, maka di semuanya akan sudah berubah menjadi biru semua, karena sini kita menggunakan tag selector, selektornya universal ya. Jadi dia berlaku untuk semua. Jadi satu halaman ini langsung semuanya CSS-nya ada di dalam sini. Nah, ini yang selektor universal biasa kalian temukan di CSS Reset. Nah, setelah universal ada juga tag elemen.
nama elemen. Jadi elemen-elemen itu kan ada banyak di dalam HTML, ada seperti head, ada body, ada paragraf, ada 1 sampai 6, ada anchor, ada ordered list dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa elemen, misalnya balikan dulu. Nah, misalnya kalian mau menggunakan CSS di tag yang H1 saja, misalnya cara menulisnya adalah kalian ketik nama elemennya yaitu H1, lalu kalian deklarasikan kode CSS-nya. Kalian deklarasikan misalnya H1 mau kalian bikin ke tengah, tinggal kalian buat text align center. Nah, kalian save, kalian refresh. Nah, sekarang H1 sudah menjadi tengah, dari tengah karena kalian menggunakan text align-nya center. Misalnya mau kalian ubah ke kanan, tinggal kalian ganti aja. Nah, udah berubah ke kanan kan? Karena kenapa cuma H1 aja berubah? Karena di sini kita hanya mendefinisikan H1 saja yang dirubah. Jadi ini adalah tag elemen. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan ini untuk yang lain juga bisa. Misalnya kalian menggunakan untuk yang paragraf tinggal kalian ketik elemennya, kalian deklarasikan CSS-nya. Nah, kalian save, kalian refresh. Nah, sekarang sudah menjadi tengah paragrafnya karena tadi kita setting paragrafnya menjadi tengah. Nah, itu tadi untuk yang selektor elemen ya. Lalu kita dulu ya. Nah, lalu selain dari elemen ada juga yang namanya ID, selektor ID. Jadi dia akan menyeleksi, akan memilih ID mana saja yang akan dirubah. Cara penulisannya adalah seperti ini. Kalau untuk ID, kalian penulisannya adalah menggunakan hashtag lalu diikuti dengan nama ID. Nama ID-nya apa? Misalnya hijau, nama ID-nya adalah hijau. Lalu deklarasi CSS-nya adalah warna teksnya warnanya menjadi hijau. Teksnya warna hijau, lalu font size-nya 16 pixel. Nah, sekarang kalau kalian save ini belum terjadi apa-apa karena ini baru di CSS-nya aja. Untuk membuat dia berefek, kalian tinggal pilih elemen mana yang mau kalian jadikan hijau dan font size-nya 16. Misalnya H3 ya. H3 tinggal kalian input ID-nya. ID hijau, lalu kalian save, kalian refresh. Nah, ini sekarang yang H3 sudah menjadi warna hijau dan font size-nya 16. Kalau kalian lihat font size aslinya ini kan lebih besar kan, sekarang kalian bandingkan dengan font size 16 lebih kecil. Oke, itu untuk yang ID hanya bisa digunakan sekali ya, per ID ya, jadi ID nggak bisa kalian gunakan berkali-kali. Terus sekarang selain ID ada juga yang namanya selektor kelas. Selektor kelas itu pendeklarasian adalah sebagai berikut, menggunakan tanda titik lalu diikuti dengan nama kelasnya apa, misalnya coret lalu deklarasikan CSS-nya. Kita kasih keterangan ya. Nah, ini tuh selektor kelas. Kalian bikin titik diikuti dengan nama kelasnya. Nama kelasnya ini ada coret, lalu kalian deklarasikan CSS-nya. Misalnya nih kalian mau coret hurufnya, tinggal kalian bikin aja line true, terus kalian deklarasikan di HTML-nya. Di
misalnya yang mau kalian coret ada di order list nomor 3. Nah misalnya ya tulisannya sama seperti ID tadi, tapi bedanya ini kita menggunakan kelas, lalu nama kelasnya adalah coret. Nah kalian save, kalian refresh. Nah ini udah dicoret. Nah, list nomor 3 sesuai dengan ini, atau kalian mau coret semuanya bisa juga, bisa di sini langsung kalian refresh. Nah semuanya udah tercoret seperti yang kalian deklarasikan di CSS tadi. Untuk yang kelasnya ya, mau kalian gunakan tempat lain juga bisa. Kelas coret, refresh, ini udah tercoret. Nah itu tadi untuk yang kelasnya selektor kelas. Lalu selain itu ada juga yang selektor seperti kayak pseudo class. Untuk yang kayak misalnya nih link, ini kan ada link contohnya nih kan, ini warnanya kan biru nih sekarang karena belum pernah dikunjungi. Kalau misalnya kalian klik ini kan pertama awalnya biru kan, kalau karena belum pernah dikunjungi. Kalian klik, coba kalian balik lagi, terus kalian refresh. Kalian ini halaman 2 ya, kita arahkan ke halaman 2 aja. Kalian coba, nah ini dia berubah jadi warnanya kayak gini karena kita pernah ke halaman 2. Coba kita bikin halaman 3. Terus kalian buat isi halaman 3 ya, kita arahkan ke halaman 3 aja, halaman 3. Nah kita refresh, dia warnanya masih biru karena kita belum pernah mengunjungi halaman 3. Tapi ketika kita klik, nanti kan mengarah ke halaman 3 nih. Ketika kita kembali, dia udah berubah, nggak biru lagi karena ini adalah tanda bahwa dia sudah pernah diklik. Nah ini bisa kita manipulasi juga untuk linknya. Misalnya mau kita rubah linknya warnanya menjadi, untuk warna yang belum pernah dikunjungi menjadi, tadi kan awalnya kan biru, menjadi misalnya kita rubah ke halaman 4 karena halaman 4 nggak ada dan belum pernah dikunjungi. Ini kan balik ke warna biru lagi nih. Sekarang mau kita rubah warna standar linknya adalah warna apa ya, warna merah. Mau kita rubah warna merah. Warna merah kita menggunakan kalian deklarasikan menjadi warnanya color red. Nah kalian coba save terus refresh, sekarang udah berubah menjadi merah standarnya. Tapi ketika kita sudah klik, dia karena nggak ada halaman jadi dia nggak berubah. Kalau misalnya kita arahkan ke halaman 3 tadi, karena udah pernah kita kunjungi, dia warna akan berubah. Nah kan udah berubah dia kan. Nah untuk warna yang udah pernah kita kunjungi, misalnya ini kan warna ini kan jelek nih kan, mau kita rubah nih warna yang sudah dikunjungi menjadi warna apa ya, menjadi warna kuning deh, kuning. Nah untuk caranya bisa kalian gunakan visited
situ. Nah, kalian deklarasikan CSS-nya jadi teksnya warna kuning. Kuningnya tuh warna apa ya? Ini warna ini deh ya, kuning ya. Nah, kuning agak gelap. Nah, kalian deklarasikan, kalian save, lalu kalian refresh. Nah, dia berubah menjadi warna kuning karena ini linknya sudah pernah kita kunjungi. Ini kan udah pernah kita kunjungi, udah pernah kita klik. Terus misalnya yang untuk link kita maunya nggak usah pakai, ini kan ada underscore-nya nih kan, ada underline-nya, mau kita hilangkan underline-nya bisa, tinggal kalian bikin aja seperti ini, link text decoration none, kalian save dan refresh. Kita pakai masuk nggak ada ya, kita masukkan di sini aja nih. Nah, karena nggak ada kan, underscore udah hilang. Terus fontnya kita besarkan, font size-nya 20 px, kita besar. Kita tebalkan. Warnanya agak nggak enak ya dilihatnya ya, kita ganti dulu lah ya. Kita ganti dulu jadi warna kayak yang udah pernah dikunjungi, warna biru, hijau aja deh. Ungu lah ya. Nah, warna ungu. Nah, save. Nah, ini ya, ini udah pernah dikunjungi, linknya udah nggak ada underscore-nya ya. Nah, itu untuk yang link tadi. Bisa juga, misalnya ini kan mau sekalian ada di atas ini, mau kalian rubah nih, misalnya dia menjadi fontnya lebih besar 25, bisa, tinggal kalian bikin seperti ini. Hover tuh maksudnya adalah ketika mouse itu ada, pointer itu ada di atas linknya, di atas elemennya, maka dia akan mengaplikasikan, menerapkan CSS yang ada di dalamnya. Font size-nya kita rubah menjadi 25. Nah, kalian save, kalian refresh, nah akan berubah kan kalau kalian arahkan pointer ke situ. Nah, itu hover itu di atas, jadi ketika dia ada di atas elemen linknya, dia akan berubah. Nah, akan berubah kan besar, atau warnanya juga mau kalian rubah, warna merah tadi udah dipakai ya, color warnanya apa ya, warnanya menjadi oranye dah. Kalian save, kalian refresh, nah akan berubah warnanya sesuai dengan yang kalian deklarasikan di sini tadi. Sesuai kan? Nah, untuk satu lagi untuk yang linknya, link tuh ada yang namanya active. Active itu ketika kalian klik linknya, dia akan berubah menjadi aktif. Itu aktif tuh, coba kita lihat ya, kita bikin aktif, kita deklarasikan. Kalau bisa dia kita klik, warnanya berubah menjadi hitam lah, color. Ketika kita klik, dia ini menjadi warna hitam. Coba kita refresh, kita klik, nah dia kan kita klik, dia berubah menjadi warna hitam kan. Nah, akan berubah ketika diklik. Nah, itu untuk yang link yang aktifnya. Nah, itu tadi beberapa selektor yang ada di CSS. Selain ini masih ada lagi banyak untuk yang selektornya, bisa kalian pelajarin lagi, bisa kalian gunakan untuk di project-project kalian. Ini untuk yang sering-sering, yang umum dipakai, karena ini sering dipakai. Nanti ketika kalian buat sebuah aplikasi atau membuat sebuah web,
ini yang bakalan sering dipakai, jadi harus kalian pelajari dan harus kalian praktekkan biar kalian yang ngerti. Oke, itu tadi untuk pelajaran selektor hari ini. Abang rasa cukup sampai di sini pelajarannya. Kalau ada yang nggak ngerti bisa kalian tanyakan ke abang atau ke kakaknya langsung. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.